Oke, halo teman-teman. Sekarang kita masuk ke chapter 6 yaitu membahas mengenai mata uang asing. Mata uang asing itu dibahas di PSAK 10. Kalau teman-teman punya boleh dilihat di sini. Yang kita bahas hari ini adalah spot, yaitu nilai tukar mata uang asing, transaksi atas mata uang asing yang terjadi pada saat transaksi tersebut, gitu ya. Nah, dalam PSAK 10 itu mengamanatkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia, entitas Indonesia harus dicatat dengan mata uang rupiah, maka harus ada konversi dong, gitu ya. Maka selisih dari konversi itu biasanya diakui sebagai gain atau loss, ya, kalau dia rugi. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam contoh soal. Kalau contoh soal ini saya menggunakan merujuk kepada bukunya BIMS, oke. Nah, makanya di sini US ya. Nanti paling di contoh soal, nanti di latihan soal paling kita menggunakan rupiah di sini. Oke. Kita sebagai contoh latihan aja, kita akan menggunakan perusahaan US yang bertransaksi dengan perusahaan yang ada di French. Oke, Paris. US dan Paris. Nah, perusahaan US ini yaitu ATC itu melakukan pembelian atas persediaan barang dagang dengan menggunakan transaksi on account, artinya kredit ya, secara kredit. Nah, harga merchandise-nya itu 10.000 euro. Nah, pada saat itu on the spot nilai tukar US terhadap euro itu sebesar 0,66 dolar. Oke, 0,66 dolar. Nah, bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah ke sini. Inventory pada akun payable. Kenapa inventory? Karena dia membeli merchandise ya, persediaan. Nah, kenapa dia akun payable lawannya? Karena dia melakukan secara kredit. Kenapa 6.600? Karena dia 0,66 nilai tukar dolar terhadap euro kita kali dengan jumlah harganya 10.000 euro. Nah, itu ya. Kenapa ini EFC? Ini adalah foreign currency. Artinya akun yang diberikan tanda bahwa ini adalah transaksi foreign currency. Transaksi mata uang asing. Gitu. Nah, misal nih. Kemudian lanjut berjalan pada tanggal 31 Desember 2023. Misal, tanggal ini adalah tanggal tutup bukunya si ATC atau ATC US ya. Nah, maka dari itu PSAK 10 juga mengamanatkan bahwa ini harus direkonsiliasi dengan menggunakan kurs yang ada pada saat penutupan buku. Nah, kenapa pada saat penutupan buku? Karena ini adalah akun FC ini adalah transaksi moneter yang mana pada akhirnya dia akan menghasilkan cash. Kalau non moneter, kalau transaksi non moneter dia tidak akan disesuaikan atau dia hanya menggunakan nilai transaksi nilai transaksi yang nilai transaksi pada saat transaksi tersebut terjadi, artinya tanggal 1 gitu. Seperti inventory kan, inventory ini nggak disesuaikan lagi sesuai dengan ini gitu, karena dia pada akhirnya at the end dia nggak akan menghasilkan cash gitu ya. Nah, yang menghasilkan cash adalah akun ini nanti, akun payable. Maka ketika penutupan buku dia harus disesuaikan, itulah dinamakan monetary account. Nah, kemudian atas labanya ternyata nilai tukarnya 0,655 kan ya, maka atas turunnya harga ini, menguatnya harga dolar, maka dia mendapatkan gain ya, ATC mendapatkan gain atas selisih 50 dolar ini. Oke, lanjut ke tahun selanjutnya ternyata dia settle nih, udah dilunasin si akunnya pada suku bunga 0,665. Oh, ternyata melemah nih nilai dolar, makanya dia rugi di sini, dia rugi 100. Gitu. Kenapa 6550? Tadinya kan utangnya cuma segini. Nah, inilah dinamakan akun moneter. Karena pada saat penyesuaian dia akan berkurang jadi segini. Itu ya. Nah, maka selisih ini dan selisih ketika dia settle atau dilunasin itu diakui sebagai laba atau rugi.
Kalau di sini dia rugi ya 100. Gitu. Itulah basic konsep dari transaksi mata uang asing. Ya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.